Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Yunita, mahasiswa Doktor Ilmu Manajemen, Universitas Persada Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Doktor Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal disertasi saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Perceived Organizational Support, Pemberdayaan terhadap kepuasan kerja, serta implikasinya pada organizational citizenship behavior, dosen pada perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas arahan dan bimbingan dari tim Remedial 1, Bapak Profesor Dr. Insinyur Anus Irwan Muins, MSc.MM, dan tim Remedial 2, Bapak Dr. Insinyur Yulizain, MM. Adapun latar belakang dari proposal saya ini yaitu keberadaan perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau, memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Batam. Dosen sebagai tenaga pengajar memiliki kontribusi besar dalam mencapai tujuan pendidikan yang dituntut untuk memberikan pelayanan dan kinerja terbaik. Secara ideal, dosen pasti memiliki komitmen tinggi untuk meningkatkan mutu lulusan dari organisasi pendidik. Karena dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utamanya yaitu mendidik, mengajar, meneliti, membimbing, mengarahkan, dan melakukan evaluasi. Tapi kenyataannya yang terjadi bahwa secara institusional para dosen masih banyak menghadapi persoalan dan penuh dengan keterbatasan baik secara pribadi maupun terhadap sejumlah tuntutan akan pekerjaan profesinya. Beberapa persoalan tersebut terutama berkenaan dengan kepemimpinan atasan yang otoriter, pemberdayaan dosen yang masih kurang intensitasnya, rendahnya kepuasan kerja maupun rendahnya jaminan kesejahteraan yang diperoleh guna mendukung komitmen terhadap profesi dan nilai-nilai organisasi. Permasalahan yang terungkap di atas merupakan salah satu keterbatasan yang berkaitan dengan tuntunan peran profesi dosen. Salah satu variabel inti dari proposal ini yaitu OCB menggambarkan perilaku ekstra yang dilakukan dosen yang lebih dari sekedar tugas formal mereka. Perilaku ini mencakup sikap positif terhadap organisasi, seperti kesediaan untuk membakukan kerja yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Adapun data prasurvei dapat dilihat pada tabel 1.1 yang ada pada layar. Kepuasan kerja sebagai variabel kunci di mana dosen sangat penting karena berhubungan langsung dengan produktivitas, motivasi, dan kinerja seorang dosen. Kepuasan kerja yang tinggi dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan loyalitas terhadap organisasi. Selain itu, pentingnya kepemimpinan transformasional dianggap sebagai faktor penting dalam meningkatkan motivasi dan kinerja dosen. Pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi akan mempengaruhi kepuasan kerja dosen, yang pada akhirnya dapat berdampak pada perilaku organisasi yang lebih positif. Perceived Organization Support menunjukkan pada sejauh mana dosen merasa dihargai dan didukung oleh organisasi tempat mereka bekerja. Perasaan dukungan ini diyakini dapat meningkatkan kepuasan kerja dosen yang berpengaruh terhadap kinerja dan perilaku positif mereka di tempat kerja. Pemberdayaan dosen dalam konteks pemberian wewenang dan kebebasan untuk mengambil keputusan dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap pekerjaan dan berkontribusi pada kepuasan kerja yang lebih tinggi. Ini juga dapat memperkuat hubungan antara dosen dan organisasi. Adapun identifikasi masalah, yang pertama yaitu ketidakpuasan dosen yang ditunjukkan dengan seringnya protes terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh rektor. Yang kedua, dalam beberapa kasus rektor mungkin memberikan wewenang atau
tanggung jawab kepada dosen tanpa kejelasan mengenai ruang lingkup, tugas, atau ekspektasi yang jelas. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan kebingungan dan kebuntuan dalam pelaksanaan tugas, sehingga kinerja dosen menjadi terhambat. Kemudian yang ketiga, ketidaksesuaian gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh rektor. Yang keempat, pengembangan karir dosen yang masih rendah diduga oleh masih kurangnya kepemimpinan transformasional. Yang kelima, kepemimpinan transformasional yang masih kurang baik diidentifikasi dengan masih kurangnya kemampuan pimpinan dalam memberikan inspirasi kepada dosen dalam meningkatkan karir profesionalitas dosen. Yang keenam, pimpinan yang tidak memiliki kepercayaan penuh pada kemampuan timnya cenderung enggan mendelegasikan wewenang. Mereka mungkin merasa bahwa anggota tim tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik atau mereka terlalu terbiasa untuk menangani semuanya sendiri. Yang ketujuh, dosen seringkali merasakan kebingungan atau ketidakpastian terhadap kebijakan perguruan tinggi yang tidak konsisten atau berubah-ubah tanpa pemberitahuan yang jelas. Hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan terhadap institusi karena dosen merasa kebijakan tersebut tidak transparan atau tidak dapat diprediksi. Yang kedelapan, pimpinan yang tidak dapat menentukan prioritas dengan baik dapat menyebabkan pengawasan yang tidak efektif. Jika pimpinan terlalu banyak mengawasi aspek-aspek yang kurang penting, mereka bisa mengakibatkan area yang lebih kritikal, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pengawasan. Yang kesembilan, jika dosen tidak memahami tujuan atau ekspektasi yang jelas dari tugas yang diberikan, terutama dalam pekerjaan yang menantang, mereka mungkin merasa bingung atau tidak termotivasi untuk melaksanakan tugas tersebut. Kesejahteraan dalam komunikasi mengenai apa yang diharapkan dari mereka sangat penting untuk mempertahankan motivasi. Yang ke-10, beberapa dosen mungkin tidak hadir tepat waktu atau sering absen tanpa alasan yang jelas. Ketidakteraturan ini dapat mengakibatkan jadwal perkuliahan mengurangi kualitas pengajaran dan memberi contoh yang buruk kepada mahasiswa yang dapat mempengaruhi tingkat kedisiplinan mereka. Yang ke-11, dosen dengan kecerdasan emosional yang rendah mungkin kesulitan memahami dan merespon kebutuhan emosional mahasiswanya, seperti kecemasan atau kesulitan belajar. Hal ini dapat menurunkan kualitas pengajaran dan mengurangi pengalaman belajar mahasiswa, serta menciptakan jarak antara dosen dan mahasiswa. Yang ke-12, beberapa dosen menghadapi tantangan besar dalam pengajaran, penelitian, ataupun tugas administratif yang memerlukan keterampilan khusus. Jika perguruan tinggi tidak menyediakan pelatihan yang memadai untuk menangani pekerjaan tersebut, dosen mungkin merasa tidak siap atau kurang kompeten dalam menghadapi tantangan yang ada, sehingga berdampak pada kinerja mereka. Yang ke-13, perubahan yang dilakukan tanpa melibatkan dosen dalam pengambilan keputusan dapat menyebabkan rasa tidak dihargai atau ketidakpuasan. Ketika dosen merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam keputusan yang berdampak langsung pada pekerjaan mereka, hal ini dapat menyebabkan penurunan komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan perasaan terisolasi. Dan yang terakhir, yang ke-14, pemberdayaan yang masih rendah diidentifikasi berdasarkan pada masalah masih terbatasnya peran lembaga dalam memfasilitasi pelaksanaan tridharma perguruan tinggi pada dosen, tidak atau kurangnya dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kelembagaan, dan kurangnya keterlibatan dosen dalam berbagai kegiatan keaktivitasan mahasiswa. Adapun pembatasan masalah dalam proposal ini mengingat kerangka konseptual dan identifikasi masalah penelitian untuk meningkatkan kekhususan dan arah investigasi penelitian menggambarkan kendala yang berkaitan dengan masalah yang terkait dengan subjek penelitian yaitu perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau. Ruang lingkup penelitian atau variabel, kepemimpinan transformasional,
perceived organization support, pemberdayaan, kepuasan, dan organizational citizenship behavior. Unit analitik dan fase implementasi. Unit analitik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari respon individu dosen pada perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau, dengan fase implementasi penelitian berlangsung dari mulai November 2024 hingga Desember 2025. Selanjutnya rumusan masalah, yaitu di antara yang pertama, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional secara langsung terhadap kepuasan kerja dosen perguruan tinggi swasta di Kota Batam, Kepulauan Riau? Apakah terdapat pengaruh perceived organizational support secara langsung terhadap kepuasan kerja dosen perguruan tinggi swasta di Kota Batam, Kepulauan Riau? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh pemberdayaan secara langsung terhadap kepuasan kerja dosen perguruan tinggi swasta di Kota Batam, Kepulauan Riau? Yang keempat, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, perceived organization support, pemberdayaan secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja dosen perguruan tinggi swasta di Kota Batam, Kepulauan Riau? Yang kelima, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional secara langsung terhadap organizational citizenship behavior dosen perguruan tinggi swasta di Kota Batam, Kepulauan Riau? Yang keenam, apakah terdapat pengaruh perceived organization support secara langsung terhadap organizational citizenship behavior dosen perguruan tinggi swasta di Kota Batam, Kepulauan Riau? Yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh pemberdayaan secara langsung terhadap organizational citizenship behavior dosen perguruan tinggi swasta di Kota Batam, Kepulauan Riau? Yang kedelapan, apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja secara langsung terhadap organizational citizenship behavior dosen perguruan tinggi swasta di Kota Batam, Kepulauan Riau? Dan yang kesembilan, apakah terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, perceived organizational support, pemberdayaan, dan kepuasan secara bersama-sama terhadap organizational citizenship behavior dosen perguruan tinggi swasta di Kota Batam, Kepulauan Riau? Adapun tujuan penelitian yang pertama, untuk menganalisis dan mengetahui secara empiris pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja dosen perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau. Yang kedua, untuk menganalisis dan mengetahui secara empiris pengaruh perceived organizational support terhadap kepuasan kerja dosen perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau. Yang ketiga, untuk menganalisis dan mengetahui secara empiris pengaruh pemberdayaan terhadap kepuasan kerja dosen perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau. Yang keempat, untuk menganalisis dan mengetahui secara empiris pengaruh kepemimpinan transformasional, perceived organizational support, pemberdayaan secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja dosen perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau. Yang kelima, untuk menganalisis dan mengetahui secara empiris pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap organizational citizenship behavior dosen perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau. Yang keenam, untuk menganalisis dan mengetahui secara empiris pengaruh perceived organizational support terhadap organizational citizenship behavior dosen perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau. Yang ketujuh, untuk menganalisis dan mengetahui secara empiris pengaruh pemberdayaan terhadap organizational citizenship behavior dosen perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau. Yang kedelapan, untuk menganalisis dan mengetahui secara empiris pengaruh kepuasan kriteria terhadap organizational citizenship behavior dosen perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau.
Dan yang kesembilan, untuk menganalisis dan mengetahui secara empiris pengaruh kepemimpinan transformasional, perceived organization support, pemberdayaan dan kepuasan secara bersama-sama terhadap organizational citizenship behavior. Kerja dosen PTS terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau. Adapun subjek dan objek penelitian dari proposal ini, subjeknya yaitu mengambil subjek dosen tetap perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau, dan kemudian objeknya yaitu perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam. Adapun state of the art atau SOTA, yang pertama yaitu penelitian ini menyoroti dimensi yang kurang dieksplorasi dan di literatur terdahulu, seperti belum adanya penelitian yang mampu mengeksplorasi secara spesifik dan menggabungkan ke dalam satu model terkait kepemimpinan transformasional, perceived organization support, pemberdayaan, kepuasan kerja, dan organizational citizenship behavior. Dan yang kedua, perbedaan subjek dan objek dari penelitian sebelumnya. Novelty pada penelitian ini yang diharapkan dari penelitian ini dapat menemukan sebuah model teoritis dan empiris mengenai organizational citizenship behavior bagi dosen perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau. Kemudian diharapkan terdapat temuan terbaru mengenai variabel atau faktor lain yang mempengaruhi organizational citizenship behavior dosen di perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau. Untuk grand theory menggunakan research based theory atau RBT, menekankan bahwa sumber daya yang dimiliki organisasi, baik itu sumber daya fisik maupun atau sosial, merupakan aset penting yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Dalam konteks proposal disertasi ini, kepemimpinan transformasional, POS, dan pemberdayaan dosen dapat dilihat dari sumber daya yang berharga bagi organisasi. Ketiga faktor ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepuasan kerja dan OCB. Middle theory menggunakan Human Capital Theory atau HCT. Human Capital Theory berfokus pada bagaimana organisasi menginvestasikan sumber daya untuk mengembangkan dan memaksimalkan potensi karyawan mereka, dengan asumsi bahwa individu yang lebih terdidik, terlatih, dan diberdayakan akan lebih produktif dan berperilaku lebih positif dalam organisasi. Dalam teori ini, sumber daya manusia dianggap sebagai modal yang memberikan nilai tambahan kepada organisasi. Untuk applied teori menggunakan kombinasi antara research based theory (RBT) dan human capital theory atau HCT. Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang mentransformasikan dan memotivasi bawahannya untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan kepentingan diri sendiri dan tujuan institusi. Adapun dimensinya, idealis influence atau pengaruh idealis, yang indikatornya yang pertama ada kebanggaan, panutan pada pimpinan, kepercayaan pada pimpinan, integritas, dan rasa hormat. Kemudian inspiration motivation, motivasi bawahan, kemudian ada komunikasi, antusiasme, dan optimisme. Intellectual stimulation, menciptakan iklim yang kondusif, memunculkan ide baru, penyelesaian masalah, dan kemudian perhatian. Perceived organization support, dukungan organisasi. Perceived organization support adalah kepercayaan karyawan tentang seberapa jauh perusahaan atau organisasi tempat dia bekerja saling menghargai kontribusi dan peduli akan kesejahteraannya. Dimensinya yaitu dukungan dari luar dan dukungan dari dalam.
Dukungan dari luar sendiri, indikatornya adalah bimbingan dan arahan, umpan balik yang positif, penghargaan dan pengakuan. Sementara dukungan dari dalam yaitu hubungan interpersonal yang positif, komunikasi yang terbuka dan bantuan emosional. Kemudian pemberdayaan dalam penelitian ini adalah sebuah konsep meningkatkan motivasi kerja yang memadukan nilai-nilai sosial sehingga dosen akan lebih senang dan termotivasi dalam melakukan pekerjaannya. Dimensinya, pemberian tanggung jawab dan wewenang. Indikatornya, kesesuaian tanggung jawab dengan kompetensi dosen, kesesuaian pekerjaan dan keahlian dosen, ketepatan keputusan yang dibuat oleh dosen. Sementara hubungan personal, kepercayaan manajemen terhadap dosen, keeratan hubungan kerja antara manajemen dan dosen, dan ketepatan pembinaan dosen. Kemudian kepuasan kerja adalah kondisi emosional dan psikologis yang mencerminkan sejauh mana karyawan merasa puas atau tidak puas terhadap pekerjaan mereka. Dimensinya, kepuasan terhadap tugas pekerjaan. Indikatornya, perasaan terhadap pekerjaan secara keseluruhan. Kemudian, motivasi dan semangat bekerja. Selanjutnya ada kepuasan terhadap gaji dan tunjangan. Indikatornya, keadilan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya. Kemudian, kesesuaian antara upah dan tanggung jawab. Selanjutnya, kepuasan terhadap hubungan dengan rekan kerja dan atasan. Indikatornya, kualitas kepemimpinan, pengakuan dan penghargaan, kerja tim, dan hubungan sosial. Selanjutnya, organizational citizenship behavior adalah tindakan seseorang yang melampaui kewajiban dan peran utamanya yang dapat memberi manfaat lebih bagi organisasi. Dimensinya, altruism. Indikator menawarkan bantuan kepada rekan kerja yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan. Kemudian menyediakan waktu untuk membantu orang lain meskipun tidak ada kewajiban. Selanjutnya ada kebajikan warga negara organisasi. Indikatornya berpartisipasi dalam penemuan atau rapat organisasi di luar jam kerja, menunjukkan minat dalam pengembangan dan perbaikan organisasi. Kemudian sportivitas, indikatornya menunjukkan sikap positif meskipun ada ketidakpuasan terhadap keputusan, organisasi, pengakuan dan penghargaan. Yang kemudian tidak mengeluh atau menyalahkan rekan kerja tentang masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada dimensi sopan santun, di mana indikatornya menghargai waktu dan kebutuhan rekan kerja, kemudian menghindari konflik dengan cara berkomunikasi yang baik dan memperhatikan perasaan orang lain. Dan kemudian dimensi ketelitian, indikatornya melaksanakan tugas dengan standar yang lebih tinggi dari yang diharapkan, kemudian mematuhi peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh organisasi. Adapun kerangka pemikiran dan hipotesis dapat dilihat pada gambar 3.1 kerangka model penelitian. Selanjutnya hipotesis penelitian di mana H1 diduga terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja dosen perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau. H2 diduga terdapat pengaruh bersifat organization support terhadap kepuasan kerja dosen perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau. H3 diduga terdapat pengaruh pemberdayaan terhadap kepuasan kerja dosen perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau. H4 diduga terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, bersifat organizational support, dan pemberdayaan secara bersama-sama terhadap kepuasan kerja dosen perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau. H5 diduga terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap organizational citizenship behavior dosen perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau. H6 diduga terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap organizational citizenship behavior dosen
Perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau. H7. Diduga terdapat pengaruh perceived organization support terhadap organizational citizenship behavior dosen perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau. H8. Diduga terdapat pengaruh pemberdayaan terhadap organizational citizenship behavior dosen perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan H9, diduga terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional, perceived organization support, pemberdayaan dan kepuasan kerja secara bersama-sama terhadap organizational citizenship behavior dosen perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau. Adapun metode penelitian, penelitian ini bersifat deskriptif dan dapat diverifikasi menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Instrumen utamanya yaitu kuesioner, pendekatan analisis, kombinasi metode kuantitatif dan deskriptif. Kemudian sumber data dan populasi sampel, data primer, respon dosen dari kuesioner, data sekunder laporan dari perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau. Adapun populasi 241 dosen dari perguruan tinggi swasta terakreditasi baik di Kota Batam, Kepulauan Riau, dan sampel menggunakan metode sampel jenuh melibatkan seluruh populasi. Kemudian selanjutnya ada contoh first order yang digunakan, yaitu salah satunya organizational citizenship behavior yang menjadi variabel inti, yaitu bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada second order juga yang diambil pada PPT ini merupakan variabel OCB yang salah satu adalah variabel inti dari proposal ini. Pada tabel 4.7 terdapat pengujian hipotesis, di mana terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja, tidak terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja. Dan selanjutnya bisa dilihat terdapat beberapa pengujian hipotesis, di antaranya ada 9 pengujian hipotesis. Baik, demikian hasil dari presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.